Kondisi Polri saat ini ternyata sudah diprediksi sejak tahun 1971 oleh seorang anggota TNI Angkatan Udara bernama Sudirman. Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk Tegakkan Martabat Bangsa, Reformasi Total Polri dimulai dengan audit Satgasus Merah Putih Segera yang diselenggarakan Forum Kedaulatan Negara, Forum Nasional Pancasila dan UI Watch di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Yang mengungkapnya adalah Kapten Dodi J., Purnawirawan TNI Angkatan Udara yang juga mantan pilot Presiden Soeharto. Saya ingin, apakah sudah didengar? Sudah. Oke, saya hanya ingin menambahkan, bahkan tadi sudah banyak apa yang sudah ada di pikiran saya. Ini banyak sekali yang cocok gitu. Apalagi hari ini mendapat informasi yaitu polisi yang ada di Hong Kong. Menurut saya, coba perhatikan saja saat ini polisi itu sebenarnya seperti apa sih di dunia maya, di dunia apapun, dimanapun, negara manapun. Polisi itu yang berpangkat jenderal itu tampaknya salah satu hanya beberapa, mungkin beberapa 1-2 negara. Salah satunya Indonesia. Mereka kan sipil ya, sipil mereka, bukan militer. Apabila militer, apalagi saya kan basically militer ya, dari Angkatan Udara yang saya pernah bilang, saya dulu pilotnya Pak Harto di zaman itu. Nah disitulah saya melihat di sini, dulu saya sudah diingatkan, sekali lagi dulu karena saya bicarakan, saya diingatkan oleh saudara senior saya, Bapak Sudirman, navigator tahun 71. Di situ dijelaskan hati-hati kelak polisi akan reformasi. Nah, ternyata dipikir akan reformasi ke Departemen Dalam Negeri, ternyata di bawah Presiden. Ini yang menurut saya sangat salah. Karena seorang sipil di bawah Presiden akibatnya dipakai alat politik seorang Presiden. Yang ini yang berbahaya. Terbukti kan banyak yang tertembak ketika demo, ketika bahkan kemarin di stadion, sangat memalukan menurut saya. Dan yang paling penting ini Mbak Rama, itu adalah sejak kapan narkoba itu ada? Sejak kapan perjudian itu ada? Kenapa mereka ada BNN tidak bisa memberantas? Ini sebenarnya mau diberantas atau dipelihara? Nah di sini pun sudah hal yang kelewatan gitu loh. Seorang polisi dengan katanya hidup hedon yang dikatakan ini tadi, saya heran. Dan bahkan kemarin beberapa hari yang lalu Kapolri membuka aibnya bahwa tidak ada lagi setoran. Nah berarti selama ini mereka setor gitu. Inilah yang disayangkan oleh masyarakat. Jelas bahwa polisi perlu direformasi. Dan menurut saya ketika dulu sebelum reformasi, bayangin Bapak dan Ibu bisa lihat di mana letak duduk Kapolri. Saat ini sampainya Panglima. Dulu tidak. Dulu Panglima, darat, laut, udara, dan polisi. Kini tidak. Kapolri bersebelahan dengan Panglima. Coba perhatikan di layar-layar gambar-gambar di jalanan atau apa. Silakan. Demikian kira-kira saya rasa apapun itu polisi saat ini perlu direformasi apapun bentuknya. Saya setuju tadi seperti direformasi tadi yang dikatakan tadi Pak Dokter bahwa polisi itu semua Kapolda, Kapolres, Kapolsek dibubarin. Nah itu terus diangkat lagi reformasi entah itu tapi menurut saya yang terbaik, menurut saya ya itu di Dagri. Ini menurut saya. Demikian kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Polri memang sedang disorot karena kinerja dan banyaknya kasus yang melibatkan anggota korps berbaju coklat itu. Menurut Ketua Forum Nasional Pancasila Letjen Marinir Purnawirawan Soeharto yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam diskusi, semua permasalahan Polri itu terjadi akibat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian. Undang-undang itu, kata dia, antara lain menyebutkan bahwa Polri langsung di bawah Presiden, dan menurutnya itu tidak benar. 2002, saya sebagai Irjen, waktu itu tim untuk membawa
yang namanya rencana undang-undang Polri itu datang ke sana memaparkan itu. Saya terkejut sekali melihat isinya itu. Yang mana salah satunya adalah Polri langsung di bawah Presiden. Ini tidak benar. Apapun dari ujung dunia manapun itu tidak benar. Dan waktu itu saya protes juga. Ada satu lagi pasal yang saya kira nggak muncul sekarang. Dulu mengatakan bahwa organisasi Polri ditentukan oleh Kapolri. Saya hanya menyatakan di situ, kalau begitu, kalau setiap Kapolri ganti, terus dia mengindaki untuk ganti namanya organisasi seperti apa? Jadi yang namanya Satgasus Merah Putih ini, itu adalah akibat dari undang-undang yang memberikan keleluasaan dan kekuatan penuh kepada Polri. Seperti ini. Kekuatan penuh itulah berakibat adanya Satgasus Merah Putih. Itu apa Satgasus? Mengelola ratusan, mungkin juga ribuan triliun. Untuk apa? Kalau tidak ada tujuan tertentu. Terus terang saya bercuriga, bukan apa-apa. Mendagri Polri. Ada lagi logistik, kuasai Polri. Imigrasi, kuasai Polri. Soeharto pun menyarankan agar Polri dirubah dengan terlebih dulu merevisi undang-undang tentang kepolisian. Saya menyarankan polisi itu bukan cuma diaudit. Jadi dia betul seperti apa yang dikatakan oleh Pak Listio Sigit ini. Apa dia bilang? Reposisi ya apa? Presisi. Ya. Presisi. Ya. Jadikan polisi yang presisi. Di mata sekarang, saya sekarang kalau mau kita jadikan reposisi daripada polisi 3. 1, undang-undang polisi itu dirubah. Kedua, itu yang namanya democratic policing itu, saya belum punya bahan. Tapi dari baca judulnya saya sudah tahu. Itu arahnya adalah menggeret polisi ke arah politik. Dan ketiga, ya polisinya harus dirubah. Organisasinya harus dirubah. Tidak seperti ini. Dirubah. Karena kalau tidak dirubah, organisasi polisi ini melebihi daripada tentara. Suatu saat nanti polisi akan disenjatai meriam, kapal terbang, kapal tempur, apa segala macam. Pasti itu. Kalau kita tidak rubah yang dua. Jadi reorganisasi ini kalau menurut saya, silakan Satgasus Merah Putih ini dibongkar. Karena itu ada ratusan sampai ribuan triliun. Dibongkar. Tapi lebih dulu yang kita bongkar itu adalah organisasi polisi ini kita buat sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan Satgasus atau Merah Putih lainnya.